Ya. Seperti apa aplikasi global spesifik for selling? Maksudnya apa ini? Oke. Dan saya tampilkan gambar sepatu ya. Begini loh ya. Teknik ini menjelaskan bagaimana cara berpikir manusia, apakah global atau spesifik. Artinya, konsumen ada yang berpikirnya global, ada konsumen yang berpikirnya detail. Ya, kita harus menawarkan produk yang bisa menyentuh bawah sadarnya kepada orang yang berpikirnya global dan berpikirnya detail. Nah, kalau kita menyampaikannya kepada orang yang berpikirnya global saja, maka orang yang spesifik, ya, yang detail, itu nggak kena. Contohnya seperti ini ya. Ini global. Harga, misalnya kita sampaikan harganya berapa, warnanya udah ini global, global sekali, ya. Jadi orang yang detail, ini apa sih sepatu? Warna ini, udah aja nggak ada gambarnya, paling harga. Tapi kalau kita buat sedetil mungkin ya, kasusnya seperti ini ya, kasus sepatu. Ada dua pola konsumen terpengaruh membeli sepatu, yaitu penawaran secara global dan penawaran secara detail. Dalam penawarannya, tampilkan gambar dan spesifikasi sepatu secara detail. Bahan, jenis, warna, ukuran yang tersedia dan sebagainya. Agar penawaran ini efektif mempengaruhi kedua pola konsumen tersebut. Ya, seperti ini contohnya. Nah, ini beda. Sepatu global. Atau sampai kalimat tertentu mungkin masih global. Tapi kalau lebih semakin detail sampai ukuran, warna, cara perawatan, ini sudah detail. Ada orang hanya gara-gara ininya nggak ada, nggak jelas, ini akan mengkerutkan dahi. Bukan soal harganya. Nah, misalnya sepatu kerja pria merek XX warna coklat terbuat dari bahan kulit asli tanpa tali. Untuk size tersedia mulai ukuran dan sebagainya. Ini sangat detail sekali. Atau kalau ininya misalnya contoh lain, detailnya bisa kita buat seperti ini. Klik detail produk. Baru kita klik detail produknya seperti apa. Ya, kalau nggak ada detail produknya, untuk orang yang berpikirnya detail, nggak kena. Tidak merasa ditawarkan. Gitu loh ya. Nah, selalu di dalam meta program itu, kenapa saya katakan ini teknik yang sangat powerful? Kalau kita belajar dari sisi marketing, dari penjualan, kita lebih ke misalnya ke segmen pasarnya itu lebih dikerucutkan ya, dipertajam. Tapi ketika kita masuk kepada perilaku orang membeli ya dengan NLP, ternyata itu masih terpecah-pecah ya. Seperti inilah contohnya, di antara ada yang global, ada yang detail, ada yang different, ada yang the sameness kan gitu, ada yang toward, lebih kepada tujuan manfaat produk, ada yang away from, dia hanya menghindari sesuatu saja, dia membeli produk itu bukan terlalu kepada manfaat daripada produk itu sendiri ya. Nah itu yang bisa sangat membantu kepada marketer. Setelah kita lakukan berbagai hal, dari mulai kita melakukan analisis produk, kita membuat sebuah penawaran ya, kita membuat sebuah interest, membuat sebuah segmentasi yang begitu tajam, maka kita pertajam lagi, kita kejar lagi bagaimana agar produk ini bisa diterima oleh pola orang di dalam memutuskan. Caranya kita desain pola berpikirnya, sesuaikan dengan mereka gitu loh. Oke ya. Sekarang tugas Anda, coba kita membuat kalimat penawaran yang bisa mempengaruhi kedua model meta program, yaitu global dan detail ya. Tergantung apakah Anda bisa dengan produk Anda atau Anda bisa dengan produk lain. Yang terpenting intinya Anda bisa menawarkan dan mempengaruhi kedua meta model konsumen, yaitu global dan detail ya. Di video tentang aplikasi teknik NLP, yaitu proaktif reaktif for selling ya. Oke. Salah satu meta program yang terbukti ampuh untuk kepentingan bisnis adalah proaktif dan reaktif. Artinya, ada orang yang mempunyai sifat-sifat di dalam memutuskan, termasuk membeli, adalah sifatnya proaktif dan reaktif. Tapi ingat, di dalam NLP, ini konteks ya. Jadi bukan perilaku, oh ya orang ini reaktif, orang ini proaktif, nggak gitu ya. Jadi artinya dalam hal-hal tertentu, yang tadinya proaktif memang bisa reaktif, dan sebaliknya ya. Oke, sekarang, orang reaktif itu adalah orang yang mengambil inisiatif pertama kali dalam setiap kesempatan. Jadi dia orangnya reaktif gitu. Ketika ada penawaran, ketika ada sesuatu langsung, oke deh gitu ya, tanpa berpikir panjang ya. Dan dia orangnya tidak pernah menunggu orang lain ya. Oke, ini cara mempengaruhi orang yang reaktif. Yang pertama, lakukan saja. Oke, terjun bebas, langsung sekarang gitu. Dia langsung ayo gitu. Orangnya sangat reaktif sekali ya. Mudah bereaksi ketika ada sebuah penawaran, ketika ada sebuah kejadian, ketika ada sebuah peristiwa. Dalam konteks bisnis, ya seperti ini kita menawarkannya ya. Oke, Anda kan bisa ambil inisiatif. Dia langsung, udah kalau gitu, udah aku dulu, nggak usah nunggu orang. Nah, itu sifatnya, karakternya dalam konteks tertentu seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita memberikan sebuah penawaran kepada orang yang reaktif, pesan sekarang itu kena ya. Tapi kepada orang yang proaktif tidak ya. Nah sekarang ini ada orang yang proaktif. Orang yang proaktif itu punya keyakinan adanya kesempatan dan keberuntungan ya. Dalam tingkat yang ekstrim mereka bisa menghabiskan banyak waktu hanya menunggu, ya udah ntar aja deh, ngapain harus sekarang, ntar juga datang lagi, nanti kan juga masih ada kesempatan kok, masih ada keberuntungan. Itu orang-orang yang proaktif ya. Mereka tuh berpikir-pikir dulu ya. Nah ini cara mempengaruhinya ya. Biasanya kita bisa gunakan kata-kata, oke mari kita pikirkan hal ini ya. Sambil Anda memikirkan hal ini, Anda harus benar-benar memahami dan sebagainya ya. Mereka harus biasanya pikir-pikir dulu, nanti aku harus diskusikan dengan saudara aku, dengan teman aku, dengan orang tua aku gitu ya. Nah ini penuh pertimbangan. Dia biasanya teliti sebelum membeli. Ini bukan soal benar dan salah. Kembali dalam NLP, di pilar NLP itu ada asumsi dasar bahwa bukan soal benar dan salah. Mana yang benar? Apakah yang proaktif atau yang reaktif? Oh bukan. Tapi kita bisa mensikapi. Ada bagaimana cara menawarkan kepada orang yang reaktif, mensikapinya kepada orang yang aktif gitu ya. Contoh begini.
beli sekarang. Ini hanya mempengaruhi orang yang reaktif tentu. Tapi kalau kita membuat sebuah kalimat yang lebih yang membuat sebuah penawaran yang bisa mempengaruhi kedua orang ini adalah misalnya hasil riset para ahli terbukti cocok untuk meningkatkan stamina Anda. Beli sekarang, stok terbatas. Nah, hasil riset para ahli ya terbukti cocok untuk meningkatkan stamina Anda ini kan harus ada pembuktian, harus ada riset. Ini orang yang proaktif. Tapi ibu kita beli sekarang, stok terbatas. Karena orang yang reaktif ya. Itu maksud saya. Oke, siapa cepat dia dapat. Kita sering mendapatkan mendapatkan penawaran kan, baik di Facebook atau di Google atau di mana saja di media sosial lainnya. Kita sering mendapatkan penawaran seperti ini. Siapa cepat dia dapat. Oke, itu hanya kepada orang-orang yang reaktif. Oh gitu ya, oke deh sekarang harus gitu. Tapi untuk orang yang proaktif, pain sih cepet-cepet banget gitu kan. Nah makanya kalimatnya kita buat seperti ini. Resep tampil cantik alami yang ditunggu-tunggu. Oke, kesannya udah pada nungguin, siapa yang nunggu gitu kan. Kini telah hadir untuk Anda. Wah udah hadir yang ditunggu-tunggu. Itu kena orang-orang yang proaktif. Dapatkan sekarang, siapa cepat dia dapat. Nah, orang yang reaktif kena gitu ya. Oke, itu saya kira yang perlu saya jelaskan kepada Anda. Anda bisa langsung praktek ya. Yang harus diingat oleh Anda adalah bahwa ada konsumen kita. Konsumen itu mempunyai perilaku yang proaktif dan reaktif dalam konteks-konteks tertentu. Gitu loh ya. Nah, sekarang tugas Anda sebagai marketer adalah membuat kalimat penawaran yang sekaligus bisa mempengaruhi kedua metode metamode konsumen tersebut, ya, proaktif dan reaktif, yaitu metafor, ya. Metafor ini sering digunakan di dalam pembuatan iklan, ya. Oke, apa itu metafor? Metafor itu adalah analogi, ya. Sering juga diartikan perumpamaan, misalnya gitu. Untuk menjelaskan sesuatu hal yang rumit tapi dianalogikan agar orang itu gitu ya. Oke, misalnya kita menjelaskan tentang suatu hal yang berkaitan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan istilah supaya orang bisa mengerti sekaligus, maka itu kita lakukan dengan metafor. Contohnya fanpage. Apa sih fanpage itu? Apa itu fanpage? Bagaimana menjelaskan fanpage supaya orang yang awam langsung gitu ya. Ya fanpage itu kayak radio yang memiliki fan tapi adanya di internet gitu. Tapi tidak dalam bentuk suara, cuman dalam bentuk tulisan, tapi kayak radio gitu pada ngumpul-ngumpul di sana. Langsung orang Mesin fax itu apa sih mesin fax? Ya, mesin fax itu seperti mesin fotokopi, ya. Mesin fotokopi yang dengan jarak jauh tanpa pakai kabel, kita bisa ngirim fotokopi ke sana, nanti bisa ada di sana. Kayak gitu orang langsung gitu ya. Itu metafor ya, analogi atau sering diumpamakan. Banyak orang yang sering menyampaikan tentang misalnya begini loh, misalnya begitu loh ya. Nah, tapi kalau di dalam penjualan, metafor itu dalam konteks bisnis itu biasanya digunakan untuk membuat iklan, ya, penawaran sebuah iklan, ya. Tapi tetap kata kuncinya harus menyentuh bawah sadar. Di NLP itu kita sudah sepakati di 14 pilar yang di video awal bahwa kita menggunakan dua level sekaligus ya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi kata kuncinya harus tetap menyentuh bawah sadar ya. Oke, kita contohkan ya, misalnya begini. Fambo hand and body lotion. Nah, ini kalimatnya gini, metafornya itu ya. Selalu menjaga kulitmu dari radiasi sinar matahari yang bisa merusak kulit. Wah, ya. Bahasanya itu lebih bahasa pribahasa gitu, atau bahasanya yang bisa membuat orang wow gitu kan ya. Metafor ya, selalu menjaga kulitmu dari radiasi sinar matahari yang bisa merusak kulit. Tapi ini juga ada patokannya. Patokannya apa? Itu harus mempunyai kegunaan atau efek besar yang diharapkan oleh konsumen. Sama sih tadi ini efek kegunaannya kalau hand body itu kemana ya? Ya, supaya tidak bisa merusak kulit ya, orang nggak mau kulitnya nggak mau merusak, ingin menjaga kulit gitu ya. Katakan dengan kalimat seperti ini. Kemudian seperti ini. Coba kita lihat cek ya, ini ada yang sudah jadi. Saya ngambil capture dari salah satu iklan dari Google. Ini ada kalimat yang menarik. Ketika saya buka di Google, ini apa ya? Untuk kulit berflek, belang, gelap, kusam dan kering. Ini apa gitu? Kalau kita lihat. Ini hand body. Ini sama juga kayak hand, ini juga sama hand body. Tapi untuk kulit berflek, belang, gelap, kusam dan kering. Maksudnya apa? Nggak kena gitu kalau saya sebagai konsumennya. Coba kita ganti ya dengan kalimat yang seperti ini. Cerahkan kulitmu, cerahkan harimu. Efeknya secara emosional mana? Ya, ini kan, cerahkan kulitmu, cerahkan harimu dengan hand body lotion, ya, intensive whitening. Jadi metafor itu seperti itu. Oke? Nah, sekarang tugas Anda sebagai marketer. Anda buat kalimat penawaran produk Anda dengan teknik metafor. Coba. Minyak kayu putih Coniker begitu murni dan hangat, sehangat tatapan ibu, kasih tulus untuknya. Cie, gitu kan ya. Nah, coba Anda buat kalimat penawaran produk Anda dengan teknik metafor, ya. Metafor kalimat ini tidak kaitan dengan bisnis, cuman Anda bisa menjelaskan dengan sebuah perumpamaan. Coba dropshipper itu perumpamaannya seperti apa, bisnis online itu perumpamaannya seperti apa, ya. NLP itu seperti apa perumpamaannya supaya orang langsung ngerti, gitu, kira-kira ya. Oke, itu tugas Anda ya. Dan Anda harus coba membuatnya, ya, karena ini sangat penting. Anda bisa nanti coba lihat efek ketika Anda membuat sebuah kalimat yang biasa Anda buat mungkin tanpa dasar NLP,
tanpa dasar apapun Anda hanya mencontek dari orang lain, ya, kemudian yang pasti contek yang salah gitu. Nah, sekarang Anda bedakan bagaimana efeknya ketika Anda sudah menggunakan teknik metafor dengan tanpa menggunakan teknik metafor, begitu. Ya, silakan Anda coba, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berhasil.